Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatus salam, tahiyyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, kita juga berdoa berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan bagi kita dalam semua aktivitas kehidupan kita. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam urusan keseharian, urusan keluarga, bermasyarakat, tentu yang lebih utama beliau adalah contoh teladan dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyak ibadah yang beliau contohkan kepada kita umatnya yang terangkum dalam rukun Islam, itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang sakral. Mulai dari salat, zakat, puasa ataupun haji. Rasulullah SAW dalam urusan salat secara tegas dalam hadisnya mengajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala khusus dengan tata cara salat sebagaimana saya mengajarkan tata cara salatnya, kata Rasulullah SAW. Dalam beribadah haji juga demikian, khudhu anni manasikakum. Kalian kerjakan ibadah haji itu, manasiknya itu, ibadah-ibadahnya itu seperti yang saya kerjakan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga lah dalam urusan zakat dan puasa. Mesti kita memastikan kita mengerjakan itu semua sesuai dengan contoh tuntunan dari Rasulullah SAW. Bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan? Apakah 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan pada tanggal 28 atau 29 Sya'ban Rasul menyiapkan segala sesuatunya untuk puasa? Ternyata tidak. Dalam hadis yang sahih, Rasul menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Ramadan 2 bulan sebelum datangnya bulan puasa. Di awal Rajab, secara emosional, secara kejiwaan, Rasulullah SAW sudah membangun kerinduan untuk bertemu dengan Ramadan. Dan itu beliau buktikan dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Begitu Rasul menumbuhkan kerinduannya kepada Ramadan 2 bulan sebelumnya. Mudah-mudahan sebagian dari kita sudah mengikuti sunnah Rasul ini. Sejak di bulan Rajab sudah memperbanyak doa. Memperbanyak doa kerinduan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Memperbanyak doa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Andai pun belum, misalnya masih ada waktu lebih kurang 9 atau 10 hari ke depan, mesti kita teladani Rasulullah SAW. Perbanyaklah berdoa. Karena bagi seorang mukmin ad-du'a silahul mu'min. Bagi seorang mukmin
doa itu adalah senjata. Bahwa kita alhamdulillah hari ini sehat, alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa menjamin di 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai 30 Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mesti kita berikhtiar secara maksimal menjaga kesehatan dan disandarkan kepada Allah dengan memperbanyak doa. Apalagi kita meyakini bahwa Ramadan adalah peluang untuk melipat gandakan pahala, bukan sekadar ibadah biasa. Maka tentu kita ingin maksimal, ingin optimal beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Rasul sudah biasa puasa Senin dan Kamis. Atau Rasul juga sering puasa, senantiasa berpuasa di Ayyamil Bid, hari ke-13, 14 atau 15, 11, 12 atau 13 Ayyamul Bid. Tetapi dalam hadis yang sahih dikatakan Rasul sangat banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban, melebihi hari-hari sebelumnya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Pertanyaan kita, kenapa Rasul banyak puasa sunat di bulan Sya'ban? Ternyata Rasul memberikan jawaban, pada bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering terlupakan oleh manusia, terlupakan oleh umatnya, di mana pada bulan itu yurfa'ul a'mal, diangkat amal pahala. Dan Rasul ingin ketika amal pahala diangkat, endingnya akhirnya adalah sedang berpuasa. Ini secara teori keagamaan, karena hadisnya sahih, mesti kita meyakininya. Tetapi secara kesehatan ini bisa kita analisa. Kalau seandainya kita sudah terbiasa puasa sunat di bulan Sya'ban, maka pasti ketika Ramadan datang tidak ada istilahnya kekagetan. Fisik kita sudah siap. Maka tidak ada istilahnya waktu kita anak-anak dulu puasa tuh. Tidak ada istilahnya sebenarnya. Kalau seandainya kita sudah melazimkan puasa-puasa sunat di bulan Sya'ban. Begitulah Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana kita menyambut Ramadan. Bukan seperti air mengalir biasa, tidak. Tapi secara psikis, kejiwaan, rohani disiapkan. Secara fisik juga disiapkan. Dan bahkan Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk melatih diri. Bagaimana kita bisa optimal qiyamul Ramadan dalam rangka mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan zikir, dengan tilawah Al-Qur'an ataupun ibadah-ibadah yang lain, dengan dasar iman, dengan hitungan pertimbangan yang matang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berikan jaminan garansi diampuni dosa-dosa sebelumnya. Apakah itu bisa serta-merta sejak awal Ramadan? Butuh latihan. Dan latihannya itu adalah di bulan Sya'ban. Mumpung masih tersisa 10 atau 9 hari ke depan, kita yang mungkin berat untuk bangun di sepertiga malam, memang harus dilatih untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Agar apa? Agar di awal Ramadan kita start puasa itu ibadahnya sudah optimal. Siangnya kita berpuasa dengan ibadah optimal. Malamnya kita mendirikan Ramadan juga dengan ibadah optimal. Apa caranya? Latihan, pemanasan sebelum datangnya Ramadan.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, menyambut Ramadan karena dia adalah waktu, momen untuk melipat gandakan pahala, maka yang berkaitan dengan infak, dengan sedekah, memberikan perbukaan juga sudah harus kita rancang jauh hari sebelumnya. Berapa kita akan berinfak setiap hari di bulan Ramadan? Berapa orang yang akan kita berikan perbukaan agar pahala puasa kita berlipat ganda? Apakah kita ingin mendapatkan pahala puasa untuk 1 orang atau 2 orang, atau untuk 10 orang, atau untuk 100 orang? Itu harus dirancang sebelum datangnya Ramadan. Bukan ketika Ramadan sudah datang, sudah seminggu, sudah 2 minggu, baru terfikir oleh kita, saya ingin memberikan perbukaan, saya ingin memberikan bantuan. Dari sekarang-sekarang. Begitulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menyambut Ramadan harus kita siapkan jauh hari sebelumnya, di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab. Dan di antara persiapan-persiapan itu adalah persiapan rohani, persiapan jasmani, persiapan materi, dan bahkan kita juga perlu mengulang-ulang membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan, hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih puasa. Agar apa? Agar ibadah kita lebih bermakna sejak dari 1 hari pertama Ramadan, bukan pertengahan ataupun akhirnya, tetapi sejak dari awal kita start. Kita ingin optimal ibadah kita. Dan wallahu alam, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka mesti kita persiapkan secara optimal. Dan mumpung masih ada 9 atau 10 hari ke depan, mari kita rancang bersama. Kita pribadi, dengan istri, dengan anak-anak, kita rancang bersama bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan juga insya Allah Ramadan tahun ini kita bisa juga tarawih bersama di masjid-masjid terdekat dari rumah kita, sehingga kita bisa optimal tarawih, bisa optimal tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan bahkan juga kita akhiri dengan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, sehingga insya Allah maksimal dan optimalah Ramadan kita tahun ini insya Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.